Film ini berlatar di kota kecil Wengenberg, tempat seorang gadis muda bernama Jennifer tinggal bersama wajah yang tidak sempurna dan punuk menjijikan di keluarga seorang peternak sapi. Karena penampilannya yang buruk rupa, gadis itu terus-menerus diejek oleh penduduk setempat. Suatu hari, saat Jennifer kembali diejek oleh sepasang pemuda lokal, gadis itu secara tidak sengaja membuka portal ke Turlara yang ajaib di Aretusa. Di sana, ia bertemu dengan penyihir muda bernama Istrid. Istrid khawatir karena semua sihir meninggalkan jejak, yang dapat digunakan oleh para penyihir untuk menemukan seseorang yang memiliki bahkan sedikit sihir di dalam dirinya. Ia memutuskan untuk menyelamatkan penyihir pemula itu dan membuka portal aman yang membawanya kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita cantik dan kaya tiba di peternakan ayah Jennifer untuk membeli seekor babi. Namun, saat melihat Jennifer, ia menyatakan keinginan untuk membeli gadis itu juga. Sang ayah, yang tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap putrinya, menjual Jennifer dengan harga setengah dari harga hewan itu, meskipun ibunya memohon. Sang ibu mengenali wanita itu sebagai seorang penyihir. Akhirnya, Jennifer menemukan dirinya di sekolah sihir milik penyihir Tisaya de Vries. Beberapa gadis lain juga sudah belajar di sana. Awalnya, Jennifer sangat sedih berpisah dari rumah dan betapa rendahnya harga dirinya di mata ayahnya. Ia bahkan mencoba bunuh diri. Namun, saat kelas dimulai, ia menyadari bahwa penyihir muda itu benar. Sihir yang tidak disengaja itulah yang menyebabkan gelombang dan menarik perhatian kepala sekolah, penyihir Tisaya. Gadis-gadis yang belajar di sekolah ini juga memiliki keterampilan unik yang sama. Tak lama kemudian, Tisaya mengadakan tes pertama. Para gadis harus mengangkat batu dan bunga, tanpa menyentuhnya, hanya menggunakan mantra. Semua orang kurang lebih berhasil menyelesaikan tugas itu, tetapi Jennifer gagal. Gadis itu dengan keras kepala mencoba lagi dan lagi sampai Tisaya menghentikannya. Frustrasi, Jennifer melarikan diri. Kemudian, ia menemukan Istrid di gua dan memberitahu namanya. Beberapa saat kemudian, Tisaya melatih murid perempuannya untuk mengenali ketakutan terbesar manusia. Ia memasangkan para gadis dan memerintahkan mereka untuk saling menatap mata, sampai mereka bisa masuk ke dalam skema pikiran saingan mereka. Jennifer berpasangan untuk menyemangati gadis lain, tetapi ia kembali gagal. Tisaya marah. Jennifer tidak berguna, dan ini karena ia berbohong pada dirinya sendiri. Bahkan jika ia cantik, tidak ada yang akan mencintainya, meskipun ia bukan satu-satunya yang punya masalah. Jennifer berbagi masalahnya dengan satu-satunya temannya, Istrid, yang menceritakan tentang masa sekolahnya. Ia juga mengalami kesulitan dengan segalanya. Istrid menawarkan untuk membaca pikirannya, dan Jennifer berhasil. Suatu malam, Tisaya membangunkan para gadis di tengah badai dan membawa mereka ke Turlara, tempat sihir paling kuat di benua itu. Pintu masuknya hanya terbuka untuk anggota persaudaraan penyihir. Hari itu akan ada tes dalam seni mengendalikan aliran kekacauan, yang membutuhkan penangkapan petir di dalam botol. Para gadis tidak percaya akan kemungkinan seperti itu, dan beberapa mendapatkan sengatan yang kuat bahkan setelah menangkap petir. Giliran Jennifer tiba. Ia mengangkat botolnya, tetapi terlempar kembali ke dinding. Marah, ia mengarahkan kekuatannya ke lawan yang lebih beruntung. Tisaya memblokir pukulan mentalnya. Kemudian, ia menegur muridnya. Ia hampir membunuh seseorang hari itu, yang berarti emosinya dapat merusaknya sendiri. Tisaya tidak bisa yakin bahwa Jennifer tidak akan mengikuti perasaannya, dan melukai sekolahnya. Karena ia akan menjadi penyihir istana, dan yang lemah tidak memiliki tempat di dekat penguasa. Penyihir itu sudah meragukan apakah ada sesuatu dalam dirinya yang dibutuhkan oleh perkumpulan penyihir. Frustrasi, Jennifer menceritakan semuanya kepada Istrid, tetapi yang terpenting, penyihir itu tahu segalanya tentang mereka, dan mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Istrid bersedia menunjukkan sihir lain yang lebih kuno dan kuat, tetapi itu sangat berbahaya. Ia menunjukkan tengkorak para elf yang sudah mati yang membangun Aretusa. Mereka adalah penyihir pertama di benua itu dan mereka yang membangun semua tempat ajaib, tetapi manusia datang ke benua itu dan membantai mereka. Istrid memberinya bunga yang hanya bisa tumbuh dengan darah elder dan membaca mantra. Dengan mengulangi mantra itu, gadis itu membuka portal. Penyihir yang terkejut itu tidak mengerti bagaimana ia berhasil melakukannya pertama kali, dan Jennifer mengaku bahwa ayah kandungnya adalah seorang separuh elf yang mati dalam pembersihan. Darah ayahnya itulah yang membuatnya buruk rupa. Istrid mencium Jennifer dan menyatakan cintanya. Kemudian, ia menunjukkan bunganya kepada Tisaya. Ternyata, ini adalah tugasnya untuk mendapatkan tanaman itu dengan menerapkan keterampilan emosi palsu. Jennifer berharap untuk diangkat. Penyihir itu berjanji bahwa ia akan segera mendengar ketukan, dan tahu kapan waktunya tiba. Sementara itu, Istrid juga melaporkan kepada mentornya, Stregabar, tentang apa yang telah ia pelajari tentang gadis itu. Suatu malam Jennifer mendengar ketukan di pintu tetangganya, dan membawa bunga itu mengikuti mereka. Ia mengintip saat Tisaya mengubah keempat gadis itu menjadi belut. Penyihir itu tahu gadis itu ada di sana, dan menyuruhnya keluar untuk mendorong mantan teman sekelasnya ke dalam air. Mereka sekarang menjadi saluran sihir untuk Aretusa. Jennifer melakukannya, lalu melihat banyak siluet mantan teman sekolahnya di dalam air. Waktu berlalu, Jennifer menikmati hubungan cinta dengan Istrid, menerapkan apa yang telah ia pelajari untuk meningkatkan efek keintiman. Suatu hari, ia menciptakan seluruh kerumunan yang mengawasi keintiman mereka, dan kemudian memberi hadiah kepada sepasang kekasih itu dengan tepuk tangan.
Istrid kagum dengan imajinasinya. Apa yang akan ia ciptakan selanjutnya? Jadi hari ritual terakhir mendekat, setelah itu akan ada para penguasa takdir mereka sendiri. Jennifer bermimpi untuk lulus dari Aretusa dan kembali ke Aiden, kota kelahirannya, sebagai penyihir yang kuat untuk menunjukkan kepada para pengganggu lamanya dan ayahnya apa yang telah ia capai. Selain itu, semua lulusan Aretusa disempurnakan sebelum dikirim ke berbagai kerajaan. Semua cacat fisik dihilangkan, yang juga menunggu Jennifer. Penyihir yang bertanggung jawab menunjukkan padanya karyanya, kecantikan sempurna para lulusan, dan menjanjikannya hasil yang sama menakjubkannya. Ia menyarankan untuk membuat matanya berwarna dan mulia, tetapi kuat abu-abu. Tisaya, di sisi lain, mengajarinya untuk melihat ke cermin dan melihat apa yang diinginkan Jennifer sendiri. Ia memerintahkan gadis itu untuk menutup mata dan membayangkan wanita paling kuat di dunia. Jennifer mematuhi perintah itu, tetapi belum melihat kecantikan yang dijanjikan. Sementara itu, perkumpulan penyihir berkumpul di Aretusa untuk memutuskan apakah para lulusan harus pergi, karena semua raja membutuhkan penyihir istana. Kemudian terungkap bahwa salah satu pemimpin dewan, penyihir Stregabar, tahu bahwa Jennifer adalah seperempat elf, yang berarti ia tidak akan diterima di Aretusa, tempat ada prasangka terhadap elf. Perkumpulan itu memilih untuk mengirim Jennifer ke Nilfgaard, yang tidak disukai oleh penyihir ambisius itu. Ia menuntut audiensi dengan perkumpulan itu, tetapi Tisaya menyatakan dirinya bertanggung jawab atas distribusi. Jennifer sangat kesal. Ia tidak berniat menyia-nyiakan hidupnya melayani raja dari kerajaan selatan yang kecil dan pencinta wanita. Sang tutor mengingatkannya akan darah elf, dan gadis itu mengerti bagaimana Stregabar mengetahuinya. Upacara inisiasi dimulai, yang tidak dihadiri Jennifer. Istrid yang khawatir menemukannya di belakang surat untuk ayahnya, memintanya untuk mengonfirmasi bahwa ia adalah putrinya sendiri. Istrid tidak percaya bahwa surat ini dapat meyakinkan perkumpulan itu, tetapi gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika istrid membantah perkataannya tentang asal-usulnya, tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Penyihir itu frustrasi. Ia tidak tahu mengapa Stregabar membutuhkan informasi ini dan ia sudah melewatkan semua mantra inisiasi. Istrid menyarankan agar ia pergi bersamanya, karena ia ditawari untuk menjadi seorang penjelajah. Mereka bisa melakukan perjalanan ke benua itu dan menemukan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, secara tak terduga, gadis itu dengan kejam mengolok-olok rencananya. Ia tidak akan menggali debu Aegis sama sekali, dan ini adalah mimpi dan niatnya, dan pendapatnya, seperti biasa, tidak ditanyakan. Istrid terkejut. Jennifer sama sekali tidak seperti yang ia pikirkan. Dan ia mengungkapkan pendapatnya, bahwa ia marah karena melewatkan kesempatannya untuk menemukan kecantikan. Tapi seorang gadis membutuhkan kekuatan, dan ia tidak mengalami begitu banyak kesulitan belajar di sekolah sihir dengan sia-sia. Jennifer berlari ke penyihir yang bertanggung jawab atas penyempurnaan dan menuntut untuk menunjukkan seninya. Bahkan tidak adanya ramuan untuk menumpulkan rasa sakit yang mengerikan yang menyertai proses transformasi menghentikannya. Saat penyihir itu memulai proses, Jennifer meminta matanya, dan bekas luka di tangannya tetap sebagai pengingat akan kelemahannya yang dulu. Penyihir itu memberitahunya bahwa setiap sihir memiliki harga. Setelah dilahirkan kembali, ia tidak akan bisa berjalan, tetapi gadis itu menyetujui semuanya, bahkan penghilangan rahimnya yang diperlukan untuk transformasi yang lengkap. Penyihir itu membaca mantra dan gadis itu berteriak kesakitan yang mengerikan dan merobek rantai tempat ia diikat ke meja. Tulangnya meluruskan, seluruh tubuhnya tampak meleleh dan bergeser dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Akhirnya, menggeliat kesakitan, Jennifer kehilangan kesadaran. Sementara itu, di aula utama Aretusa, pesta inisiasi berlanjut. Tiba-tiba Tisaya melihat sebuah pintu terbuka, dan di dalamnya berdiri seorang gadis yang luar biasa cantik dengan mata violet. Ia menyadari bahwa Jennifer tidak mematuhi perintahnya dan suruhannya untuk membawanya pergi, tetapi sudah terlambat. Penguasa yang ada di sana telah memperhatikan kecantikan itu. Ia mengundangnya menari, di mana ia menyatakan keinginannya untuk melihatnya sebagai penyihir istana di kerajaannya. Tisaya harus mundur dan hanya menyaksikan tarian raja dan penyihir itu dari jauh.